Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Terkuak. Ternyata ini trik akal bulus Irjen Teddy Minahasa si polisi terkaya gelapkan barang bukti sabu-sabu. Jakarta. Irjen Teddy Minahasa terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan terbukti menjual sabu-sabu sebanyak 5 kg ke sosok Mami Linda. Lalu, bagaimana trik Teddy melancarkan akal bulusnya? Terkuak. Ternyata ini trik akal bulus Irjen Teddy Minahasa gelapkan barang bukti 5 kg sabu-sabu. Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa ditangkap di Propam Polri pada Jumat, 14 Oktober 2022, setelah terungkap menjual sabu-sabu sebanyak 5 kg dari barang bukti pengungkapan kasus narkoba di Bukit Tinggi pada 13 Mei 2022 sebanyak 41,4 kg. Irjen Teddy Minahasa, sumber, Doc East, diketahui, sosok yang disebut sebagai polisi terkaya itu menjual 5 kg sabu-sabu ke Mami Linda, seorang pengusaha diskotek di Jakarta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa penangkapan Irjen Teddy Minahasa berawal dari pengungkapan jaringan peredaran narkoba di Kalibaru, Jakarta Utara. Berawal dari pengungkapan terhadap jaringan peredaran narkoba oleh Polda Metro, ungkap Listio Sigit pada Jumat, 14 Oktober 2022. Penangkapan 3 masyarakat sipil itu ternyata berujung melibatkan anggota kepolisian berpangkat Bribka hingga menyeret nama Irjen Teddy Minahasa, Kapolda Sumatera Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, akhirnya terungkap bahwa Irjen Teddy Minahasa sempat mengganti barang bukti 5 kg sabu dengan tawas. Benar, barang bukti sabu diganti tawas, ungkap Kombes Mukti kepada awak media di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat, 14 Oktober 2022. Diketahui, melalui percakapan WhatsApp Teddy yang pertama kali berkirim pesan kepada Mami Linda alias Linda Pujiastuti. Dalam percakapan tersebut, Teddy juga sempat mengarahkan AKBP Dodi agar mengirimkan 2 kg sabu kepada Linda. Hasil penjualan sabu-sabu tersebut sebesar 300 juta rupiah sudah diserahkan kepada Irjen Teddy Minahasa. Sebelumnya, Teddy Minahasa bersama Forkopimda Kota Bukit Tinggi memusnahkan barang bukti sebesar 35 kg dan menyebutkan bahwa 5 kg sabu-sabu lainnya akan jadikan sampel barang bukti di pengadilan. Ini sosok Kadif Propam yang menjemput langsung Irjen Teddy Minahasa. Kabar penangkapan Irjen Teddy Minahasa pada Jumat, 14 Oktober 2022, atas kasus penyalahgunaan narkoba membuat Indonesia gempar. Lalu, siapa sosok Kadif Propam yang menjemput langsung Teddy? Diketahui, sosok Kadif Propam Irjen Syahar Diantono yang menangkap langsung Irjen Teddy Minahasa. Irjen Syahar sendiri merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1991. Tercatat, dia pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Pada tahun 2010, Irjen Syahar pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor, Kapolres, Pasuruan. Lalu tahun 2011, Syahar menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus, Wadireskrimsus, di Polda Jawa Timur. Setahun berselang, dia dialihkan ke Mabes Polri untuk menjadi Kasubdit 6 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Ditipideksus, Bareskrim pada tahun 2012. 2 tahun kemudian Syahar ditarik sebagai Direskrimsus Polda Kepulauan Riau, Kepri. Diketahui, Irjen Syahar juga sempat menjadi Widyaiswara Muda Sespimen Sespim Lemdikpol Polri pada 2016. Syahar kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Polri pada tahun 2018. Kini jabatan tersebut diisi oleh Kombes Nurul Azizah. Demi cuan, Irjen Teddy Minahasa jual sabu-sabu ke Mami Linda diskotek hari ini Jumat, 14 Oktober 2022, Indonesia dihebohkan dengan kabar penangkapan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa atas kasus penyalahgunaan narkoba. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni juga lebih dahulu mendengar soal penangkapan Teddy Minahasa. Sementara diduga benar, kalau gak salah narkoba, ujar Sahroni pada Jumat, 14 Oktober 2022. Menurut sumber tvonnews.com di Mabes Polri, penangkapan ini berawal dari sebuah penggerebekan narkoba seberat 41,4 kg di wilayah Sumatera Barat.
Dalam penangkapan itu, diduga Irjen Pol Teddy Minahasa meminta barang bukti 10 kg sabu kepada seorang Kapolres. Lalu, Irjen Teddy Minahasa menjual 5 kg sabu tersebut kepada seorang, Mami, dengan harga 300 juta rupiah. Apesnya, Mami, kemudian tertangkap oleh polisi dan setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya berujung kepada Irjen Pol Teddy Minahasa. Terkait penangkapan Irjen Teddy Minahasa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo rencananya akan menggelar konferensi pers siang ini, 14.10. Diketahui Irjen Teddy Minahasa telah ditetapkan sebagai Kapolda Jatim pengganti Niko Afinta yang dimutasi usai tragedi Kanjuruhan. Penetapan Teddy Minahasa jadi Kapolda Jawa Timur itu berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST21349/2022. Posisi Kapolda Jatim itu sebelumnya diduduki Irjen Niko Afinta. Disebut polisi terkaya, harta kekayaan Irjen Teddy Minahasa mencapai 29,9 miliar rupiah. Irjen Teddy Minahasa sendiri dikenal sebagai polisi terkaya. Dikutip dari laman Elhan KPK Go.id tercatat total harta kekayaan Teddy selama masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat bahkan mencapai 29.974.417.203 rupiah. Dijabarkan dari laman LHKPN, Irjen Teddy Minahasa diketahui memiliki kekayaan 53 bidang tanah dan bangunan tersebar di berbagai daerah mulai dari Malang, Pandeglang hingga Pasuruan. Tak hanya itu, Teddy juga tercatat memiliki harta bergerak yakni sejumlah mobil dan motor mulai dari Jeep Wrangler 2016, Toyota Land Cruiser HDJ 80R 1996, motor Harley Davidson Solo 2014. Hingga Toyota FJ 55 1970 yang masing-masing bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Irjen Teddy Minahasa juga memiliki harta bergerak lain di antaranya Rp500.000 dan surat berharga senilai Rp62.500.000. Teddy sendiri tercatat tidak memiliki utang, dengan total kekayaan secara keseluruhan mencapai Rp29.944.417.203 atau senilai Rp29,97 miliar. Reka.